Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 358, Kristal Darah Naga. Huang Xiaolong tercengang melihat kemunculan tiba-tiba naga tulang mayat hidup. Dia tidak menyangka hanya gerbang kota yang berisi penjaga naga tulang mayat hidup. Sementara semua orang masih terkejut dan bingung, cakar naga tulang mayat hidup alam Saint Ordo ke-10 akhir itu menjulur, melangkah ke arah Huang Xiaolong dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Jika Huang Xiaolong diinjak, sekuat apapun pertahanan fisiknya, dia tetap akan berubah menjadi pasta daging pipi. Tuan muda. Zhao Su ketakutan, tanpa ragu-ragu dia memukul telapak tangannya ke naga tulang mayat hidup, tetapi jelas bahwa Zhao Su terlambat selangkah. Cakar naga tulang mayat hidup itu tepat di atas Huang Xiaolong. Menyaksikan Huang Xiaolong hendak diubah menjadi pasta daging, sebuah cahaya menyilaukan menyambar dan Huang Xiaolong menghilang dari tempatnya. Penyembunyian ruang. Suara ledakan keras terdengar saat cakar naga tulang mayat hidup menghantam tanah tempat Huang Xiaolong berdiri sebelumnya. Getaran hebat mengguncang tanah, mengangkat tirai pasir dan debu. Suara dengungan panjang menggema di telinga semua orang. Hampir pada saat yang sama, serangan Zhao Su mendarat di kaki naga tulang dan terdengar suara ledakan lagi. Naga tulang itu terdorong mundur belasan meter, lalu berdiri tegak. Namun, serangan itu cukup membuat Duan Ren terkesiap, karena serangan kuat Zhao Su tidak berhasil, hanya menjatuhkan naga tulang itu. Naga itu tidak terluka sedikit pun. Huang Xiaolong muncul kembali di samping, menatap naga tulang itu dengan sedikit kerutan di alisnya. Mereka tidak bisa menundanya di sini, ketika dia membuka pintu masuk ruang lubang hitam tadi, aura naga yang kuat itu pasti telah menarik perhatian para ahli di dekatnya, pasti ada cukup banyak ahli yang mengikuti di belakang mereka. Oleh karena itu, dia harus melangkah ke kota naga sebelum orang lain tiba. Apa yang harus dilakukan? Masuk secara paksa tidak mungkin dilakukan. Mata Huang Xiaolong bersinar saat dia mencari suatu metode, tampaknya tidak ada pilihan lain selain menggunakan Gunung Sumi yang saleh. Tepat ketika Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya ingin menyerang naga tulang itu bersama-sama, cahaya keemasan menyala, menyilaukan mata mereka. Ketika mereka membukanya lagi, mereka mendapati diri mereka berada di dalam aula yang luas. Zhao Su dan Feng yang sudah pernah memasuki Gunung Sumi milik dewa sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba itu, tetapi kelompok Duan Ren yang terdiri dari 3 orang merasa khawatir dan bingung. Ini, Duan Ren bertanya dengan kaget. Huang Xiaolong tidak menjawab, mengecilkan Gunung Sumi yang saleh menjadi seukuran setitik debu dan melayang bersama angin, dengan sangat cepat melewati tulang naga, memasuki kota naga. Duan Ren menyaksikan mereka lewat tepat di bawah naga tulang itu tanpa menerima serangan apapun darinya, jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Mampu lolos dari deteksi naga tulang Saint Realm Ordo ke-10 akhir. Bagi Duan Ren, ini adalah hal yang mustahil sejak awal. Sementara ketiganya berkubang dalam kebingungan, Huang Xiaolong membawa semua orang ke kota naga. Di ruang udara di atas kota naga, cahaya menyilaukan menyala lagi, semua orang keluar dari aula yang luas dan Huang Xiaolong mengembalikan Gunung Sumi yang saleh ke dalam tubuhnya. Tuan muda Huang, barusan, itu. Duan Ren yang tidak dapat menahan rasa penasaran yang menggerogoti hatinya, bertanya dengan suara keras. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Duan Ren, lebih baik kita fokus mencari harta karun klan naga. Duan Ren terkejut dengan penolakan itu, lalu dia mengerti maksud tersirat dari Huang Xiaolong. Pada saat ini, Zhao Su menatap Duan Ren dan 2 ahli Saint Realm lainnya dengan ekspresi bermartabat. Masalah tadi, saya harap kalian bertiga akan menyimpannya untuk diri sendiri, jangan menyebutkannya kepada siapapun. Meskipun mereka bertiga tidak dapat menghubungkan tempat itu dengan Gunung Dewa Sumi, itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa di masa depan. Zhao Su tidak ingin masalah tentang Huang Xiaolong yang memiliki Gunung Dewa Sumi bocor. Setidaknya tidak saat ini. Cincin pengikat dewa, mutiara jiwa mutlak, dan pagoda harta karun linglong tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Sumi yang ilahi. Jika Huang Xiaolong yang memiliki Gunung Sumi yang ilahi bocor, itu akan membawa banyak masalah yang tak ada habisnya. Melihat ekspresi serius Zhao Su, Duan Ren dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh, Tuan Zhao, tenang saja, kami tidak akan membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi sebelumnya. Zhao Su mengangguk. Ayo pergi, kita harus menemukan harta karun klan naga secepat mungkin. Kata Huang Xiaolong dan terbang. Ini adalah yang paling penting dari semuanya. Huang Xiaolong percaya bahwa Duan Ren tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi, itulah salah satu alasan dia menggunakan Gunung Sumi yang saleh tanpa banyak pertimbangan. Tidak lama setelah Huang Xiaolong, Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya melewati gerbang kota naga, kelompok ahli gerbang Asura Chen Tianqi tiba di depan gerbang kota. Sama seperti yang terjadi pada kelompok Huang Xiaolong, ketika Chen Tianqi dan bawahannya hendak melewati gerbang, naga tulang mayat hidup alam Saint tingkat akhir Ordo ke-10 yang sama menghalangi jalan mereka.
Huang Xiaolong memiliki gunung Sumi yang suci, yang memungkinkannya melewati gerbang tanpa terdeteksi, tetapi kelompok Chen Tianqi tidak seberuntung itu. Salah satu pemimpin domain gerbang Asura tertusuk oleh ekor raksasa naga tulang saat ia terlalu lambat menghindar, menembus dadanya, dan kemudian terlempar oleh naga tulang itu. Pada saat yang sama, kelompok Huang Xiaolong terbang dengan kecepatan tinggi melintasi kota naga, mencoba merasakan setiap fluktuasi energi unik pada harta karun klan naga. Akan tetapi, sejak mereka memasuki reruntuhan klan naga kuno, roh bela diri naga hitam dan biru di tubuh Huang Xiaolong kembali tenang, seolah-olah mereka ditekan oleh sesuatu. Lebih dari 1 jam kemudian, kelompok Huang Xiaolong belum juga memperoleh hasil panen. Kota naga beberapa kali lebih besar dari kota hantu, bahkan dengan kecepatan kelompok Huang Xiaolong, mereka masih membutuhkan beberapa hari untuk menjelajahi setiap sudut kota. Metode pencarian buta seperti itu tidak ada bedanya dengan mencoba mencari jarum di lautan luas. Tidak hanya itu, ada tekanan yang meningkat dari semakin banyak ahli yang memasuki kota seiring berjalannya waktu, menembus pertahanan naga tulang mayat hidup. 1 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti, dan berkata dengan suara serius, lebih baik semua orang berpencar dan mencari. Dengan begitu, peluang menemukan sesuatu akan lebih besar. Setuju. Duan Ren mengangguk, tidak keberatan. Maka, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan hantu raksasa Feng yang pergi dalam satu kelompok, sedangkan Duan Ren bergabung dengan 2 guru suci terhormat Institut Duan Ren lainnya, dan berpisah. Namun, 1 jam berlalu tanpa hasil apapun. Kelompok Huang Xiaolong yang terdiri dari 3 orang terpecah sekali lagi, masing-masing mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Tidak lama setelah berpisah dari Zhao Su dan Feng Yang, Huang Xiaolong berhenti di atas sebuah bangunan istana. Bangunan ini berbentuk segitiga, tingginya mencapai 100 zang, dengan area yang luas di tanah, mendekati beberapa ribu kaki persegi. Bangunan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bangunan lain yang pernah dilihat Huang Xiaolong sejauh ini di kota naga. Melihat bangunan ini, Huang Xiaolong mendarat di pintu masuk utama di bawah dengan sekejap. Meskipun naga kembar di dalam tubuhnya diam, Huang Xiaolong sebelumnya telah memurnikan telur naga bumi, jadi dia cukup akrab dengan aura naga, selama dia berada dalam jarak tertentu, dia bisa merasakannya. Bangunan segitiga ini memiliki aura yang sama, dan sangat kuat. Masalahnya, pintunya tertutup rapat. Dia memeriksa pintu menggunakan mata neraka, dan setelah memastikan tidak ada jebakan yang dipasang di pintu, Huang Xiaolong mendobrak pintu dan masuk. Saat Huang Xiaolong memasuki aula, aura naga yang kuat menyelimutinya, namun aura itu berbeda dari telur naga bumi yang sebelumnya telah disempurnakan oleh Huang Xiaolong. Ini. Mata Huang Xiaolong membelalak, sangat tercengang melihat 4 pilar kristal di aula. Banyak potongan batu rubi merah darah dalam berbagai ukuran terbentuk menonjol di permukaan keempat pilar ini, ada yang kecil, ada pula yang besar. Yang kecil seukuran kepalan tangan, sedangkan yang terbesar lebarnya mencapai 1/2 meter. Kristal darah naga. Seru Huang Xiaolong. Ketika para ahli naga berkultivasi dengan menghirup ki naga, di bawah akumulasi bertahun-tahun, tempat mereka duduk akan melahirkan kristal darah naga ini, yang mengandung esensi sejati dan ki naga seorang ahli naga. Itu adalah harta karun sejati bagi para kultivator. Meskipun sepotong kristal darah naga tidak dapat dibandingkan dengan telur naga, jumlah kristal darah naga yang menempel pada keempat pilar ini mungkin mendekati 1000. Hampir 1000 keping kristal darah naga.